Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang perkembangan kota selalu terjadi melalui pertumbuhan transformasi. Transformasi melibatkan perubahan ruang melalui tahap penetasan invasi, dominasi, hingga suksesi. Setiap tahap mencerminkan dinamika aktivitas penduduk ruang kota. Banyak transformasi ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini menimbulkan berbagai dampak seperti sosial, ekologis, hingga perubahan ekonomi masyarakat. Karena itu, identifikasi guna lahan menjadi sangat penting untuk pengendalian ruang. Permasalahan Kota Bandung mengalami perubahan fungsi lahan yang cepat, dipicu pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Namun, tidak semua perubahan sesuai aturan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami pola dan karakteristik guna aktual di lapangan. Tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang sering berlangsung. Dengan memahami karakteristik guna lahan, kita dapat menilai kejauhan mana aktivitas aktual sesuai dengan perencanaan tata Kota Bandung. Sasaran kegiatan ini memiliki 3 sasaran. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik guna lahan, mengidentifikasi variasi kegiatan dalam tiap lahan, dan mengenali kegiatan baru yang berkembang sebagai bentuk transformasi ruang. Guna lahan Bandung. Secara umum, guna lahan di Bandung terdiri dari pemukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, serta lahan campuran. Masing-masing ciri dan dinamika kegiatan yang berbeda-beda. Contoh transformasi guna lahan. Transformasi umum di Bandung, misalnya permukiman yang berubah menjadi kawasan komersial atau hunian yang bercampur dengan kegiatan usaha. Perubahan ini terjadi terutama koridor-koridor transformasi dan keramaian. Lingkup survei. Survei dilakukan pada 6 wilayah perkembangan Kota Bandung. Wilayah ini dipilih karena mewakili variasi fungsi ruang, tingkat perkembangan, dan tekanan aktivitas berbeda. Survei berlangsung selama atau 1 semester. Pendekatan pelaksanaan. 1. Kami memulai dengan merumuskan masalah dengan kebutuhan data. Setelah itu menentukan populasi dan sampel agar data yang dikumpulkan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan dan dengan akurat. Pendekatan pelaksanaan kedua, perangkat survei disusun, area target ditentukan, lalu survei dilakukan dengan memperhatikan etika. Pendekatan ini memastikan data yang diperoleh valid, reliable, dan sesuai konteks sosial di lapangan. Pendekatan pelaksanaan ketiga, setelah survei, data diolah dan ditampilkan dengan bentuk tabel, grafik, serta peta. Kemudian dilakukan interpretasi atau untuk mengidentifikasi pola ketidaksesuaian dan bentuk transformasi guna lahan. Kebutuhan data. Data utama
Yang dibutuhkan meliput pada peta guna lahan, data kegiatan pada setiap versi foto lapangan, serta dokumen RT, RW, atau RDTR. Sebagai perbandingan, semua data digunakan untuk mengukur kesesuaian aktivitas dengan rencana formal. Variasi kegiatan perguna lahan. Di lapangan sering ditemukan variasi kegiatan, misalnya lahan pemukiman yang berubah menjadi kos, warung, atau bengkel. Lahan komersial dapat berubah menjadi kantor atau jasa. Lahan campuran sangat umum di kawasan padat. Temuan contoh, banyak koridor utama menunjukkan invasi fungsi komersial. Beberapa kawasan bermukiman mengalami dominasi kegiatan usaha, bahkan terdapat area yang sepenuhnya mengalami suksesi dari hunian menjadi pusat perdagangan. Dampak transformasi. Transformasi ini memicu berbagai dampak seperti kemacetan, timbulnya bangunan tidak sesuai aturan, berkurang ruangan hijau, dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur. Hal ini upaya pengendalian permanfaatan ruang. Pentingnya identifikasi. Dengan mengidentifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan, pemerintah dapat mengambil keputusan lebih tepat seperti revisi zonasi, penyusunan kebijakan, atau penerbit pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Visualisasi data. Visualisasi seperti peta, grafik, posisi lahan, dan diagram perubahan fungsi sangat membantu memahami pola transformasi. Visualisasi ini juga memperjelas temuan dan menjadi dasar diskusi dalam proses perencanaan. Keluaran utama adalah laporan lengkap berisi gambaran guna lahan, variasi kegiatan, analisis kesesuaian, serta rekomendasi. Laporan ini dapat digunakan pada tahap perencanaan berikut. Dengan memahami dinamika guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung, kita dapat merencanakan kebijakan tata ruang yang berlebihan, responsif, dan berkelanjutan. Sesuai survei ini menjadi langkah awal menuju kota yang lebih tertata dan adaptif. Terima kasih.